market menunggu data inflasi Amerika Serikat ya teman-teman, itu akan dirilis besok. Mana itu salah satu indikator penting ya untuk data inflasi. Dow Futures hijau teman-teman ya. Most likely sih akan Goto besok bisa. Goto coba kita lihat. Tadi kayaknya sempat agak koreksi. Enggak. Goto secara teknikal nggak menarik ya teman-teman. Jadi kan ada yang bilang, wah ini karena e-commerce mau dilarang, bla bla bla. Enggak lah. Mendak kan juga udah bilang sebenarnya nggak bisa ya. Setelah misalnya TikTok Shop, kenapa waktu itu TikTok Shop bisa dilarang? Karena license mereka itu adalah bukan e-commerce. License mereka itu adalah social media, tapi dipakai untuk jadi e-commerce. Itu makanya bisa. Nah, kalau seperti Goto, ini kan mereka license-nya ya sudah e-commerce gitu. Masa license-nya udah bener e-commerce tapi masih dilarang ya teman? Ya itu jadi nggak bisa sebenarnya. Dan apakah koreksinya masih bisa berlanjut? Oh kalau gitu bisa rebound ya. Menurut saya better stay away dulu ya untuk Goto. Dari sisi teknikal juga kurang menarik. Apakah bisa rebound? Ya mungkin bisa aja. Tapi kalau buat saya enggak lah, enggak dulu. Kita cari saham-saham yang lain. Dan memang kan mungkin kalau teman-teman yang sering ikut ya, kita kan sering bilang marketnya seperti ini. Yang menarik itu sebenarnya salah satunya adalah sektor komoditas teman-teman ya. Jadi mengapa sektor komoditas ini, mau baik itu oil and gas, mau itu komoditasnya batu bara, itu masih menarik. ADMR kok closing turun ya. Kemarin kan juga sudah menguat signifikan. Hari ini tadi kan sempat bergerak merah juga. Koreksi-koreksi wajar sebenarnya, nanti kita akan bahas juga ya untuk teknikalnya. Jadi sebenarnya nggak ada sentimen yang baru teman-teman, masih seputaran mengenai perang ya Israel. Yang dikhawatirkan, ini perlu teman-teman notes ya, yang dikhawatirkan itu adalah kalau sampai pada ikut-ikutan Amerika Serikat misalnya sampai ikut campur, itu yang akan dikhawatirkan sebenarnya ya. Yang takutin kan nanti berarti perangnya itu melebar, terus nanti di Middle East itu semakin kondisinya memanas. Yang ditakutkan seperti yang teman-teman tahu, kalau di Middle East itu kan supply minyak semuanya dari situ ya. Yang ditakutin ya nanti ada gangguan dari sisi supply, harga minyak naik, inflasi makin susah turun teman-teman. Jadi itu sebenarnya yang ditakutin kalau perang ini sampai Amerika Serikat ikut-ikut. Kalau enggak ya most likely itu akan jadi seperti saat ini ya, Rusia Ukraina. Jadi pas Rusia Ukraina mulai perang itu kan ada shock sedikit tuh teman-teman. Harga komoditas semuanya naik, oil and gas terutama, even dari harga natural gas, substitusinya dari oil and gas yaitu batu bara, energi-energi lain seperti natural gas itu juga ikutan naik kan pada saat Rusia Ukraina pertama kali perang, sebelum akhirnya kan terkoreksi. Ini juga yang terjadi. Ini saya mau tunjukin chartnya ya sebentar. Nih. Ini kalau teman-teman lihat harga natural gas ini, kelihatan ya teman-teman. Ini kan bergerak menguat. Ini sebenarnya kalau saya tarik pergerakan harga dari sini ke sini, ini harga natural gas itu udah menguat sekitar 37%. Ya, dimana salah satu penyebabnya adalah ya dari Israel. Ini kan harga minyak itu naik. Terus Chevron itu kan mereka nge-stop ya untuk supply gasnya mereka yang melalui jalur antara Israel dan juga Egypt, Mesir. Jadi itu supply-nya di stop. Natural gas ya ada gap bener, tapi ini bukan saham ya, ini natural gas teman-teman.
Jadi yang dikhawatirkan kalau harga komoditasnya naik, itu kan inflasi bisa naik. Sebenarnya concernnya di situ. Yang mau saya tekankan sebenarnya di situ, teman-teman. Ya, kita harus waspadai nanti inflation itu seperti apa. Salah satu penyebabnya inflasi naik ya kok harga komoditas. Ini US itu kan besok akan rilis data inflation CPI. Tapi kalau wholesale ini kan PPI ya, PPI-nya ini udah dirilis, ini naik angkanya. Sebenarnya kalau di luar kenaikannya ini paling signifikan kan kelihatan ya dari sini ya. Itu dikarenakan food and energy ya. Food itu biasanya ngikutin kalau harga energi naik, harga foodnya juga ikutan naik. Sama kayak di sini sebenarnya. Misalnya kayak wah harga buat karena bensinnya kan digunakan untuk ongkir teman-teman. Ya buat kirim-kirim bensinnya naik, ya tentu ongkos kirimnya naik, ya harga makanan yang dijual juga ikutan naik. Nah ini yang ditunggu ya, ini kan inflation dari sisi produsen. Ini udah kelihatan naik sebenarnya teman-teman. Nah yang ditunggu itu adalah inflation dari sisi consumer besok yang akan dirilis. Apakah itu akan lebih tinggi dibandingkan ekspektasi konsensus? Apakah lebih rendah? Ataukah sama-sama aja, ya itu kita tunggu besok. Menurut saya market masih akan cukup volatile. Salah satunya itu ya satu nunggu inflation tadi, terus dari yield obligasinya Amerika Serikat. Ini kalau teman-teman lihat, ini kan sebenarnya dia agak koreksi. Yield koreksi itu sentimennya positif ya teman-teman ya. Jadi ini yang ngebuat US kemarin itu rebound. Terus kalau kita lihat ada sentimen apa lagi, belum ada yang baru. Kalau saham-saham komoditas hari ini, wah, brand kemungkinan besok masih arah nggak aku? Susah ngejawabnya itu. Apakah brand besok masih bisa arah apa enggak? Jujur susah jawabnya ya. Saya juga nggak tahu teman-teman. PGO, Medco. Ini Medco, saya lagi buka. Ini kebanyakan garis-garis, ini dia hapus aja dulu. Sebenarnya kalau kita lihat Medco, ini kan dia banyak gap. Yang perlu dikhawatirkan ini gapnya kan lumayan ya. Ini waktu itu open gap. Jadi ini di sini juga sebenarnya kan masih ada gap. Kalau koreksi, menurut saya bisa lakukan teman-teman buy on weakness di dekat-dekat sini nih. Untuk si Medco, ya dekat-dekat sini itu di 1370 sampai 14.15 itu teman-teman masih oke. Kalau mau antri dekat-dekat situ ya untuk Medco. Terus Maha ini belum, udah lama kita nggak call, belum kita adjust lagi. Ini Mahanya ya ada chance rebound teman-teman untuk Maha ini. Resistennya di 256 ya untuk Maha. Kalau kita lihat terus ada apa lagi ya selain Maha. Ini sebenarnya juga masih cukup menarik ya kalau kita ngomongin oil and gas. Wins ini masih cukup oke. Wins ini kalau teman-teman lihat, ini kan MA 50-nya ya, dekat-dekat sini dia mantul ya. Ini bisa dijadikan support sebenarnya untuk di MA 50-nya teman-teman. Resistance sebenarnya dia kan itu ngecoba break dari MA 20-nya. Ini kan MA 20 selalu jadi support nih ya.
di sini kelihatan jadi support. Terus tapi dia break dari EMA 20 nya, tapi lumayan masih ketahan di EMA 50. Dia berapa kali 1, 2 coba ngebreak dari balik lagi atas EMA 20 kan belum berhasil. Ini kalau di sininya dia mulai bergerak mengecil ya, kemungkinan dia akan bergerak sideways di sini. Tapi kalau dia berhasil break dari EMA 20 nya, ini menurut saya lumayan menarik. Bisa ada potensi untuk kembali rebound. Targetnya ya ini ada dua ya. Resisten pertama kan di sini, itu di dekat-dekat 660. Habis itu nextnya ya di 750. Antam best buy-nya di berapa? Antam, oh ya, selain kalau lagi perang gini, selain komoditas oil and gas, emas-emasan ya, harga komoditi emas gimana sih? Nih, kalau teman lihat komoditas emas ini kan bergerak menguat karena ya investor itu mencari yang safe haven, teman-teman. Ya, jadi di saat banyak ketidakpastian pasti larinya ke safe haven, yaitu salah satunya ya obligasi tadi itu salah satunya, terus juga ya komoditas emas, gold. Makanya emasnya ini kan sempat gap up, terus dia ini bergerak menguat. Ini kalau dari sisi technical ya dia kan coba break dari EMA 20 nya ya teman-teman. Ini kita lihat dia bisa balik ke atas 1900 apa enggak. Terus balik ke Antamnya. Kalau Antam ini sebenarnya yang masih memberatkan dia itu adalah dari harga nikelnya. Ini kan dia coba break nih dari EMA 20. Ini udah break tapi kempes lagi. Sebenarnya ya kita perlu melihat dia bisa break dari EMA 20 nya ini apa enggak. Ini Antam. Terus tadi ada yang nanya big caps ya, BBCA. BBCA sebenarnya nih apa sebenarnya better technicalnya dari sini ya? Kelihatan lebih jelas nggak? Nggak kelihatan ya, sorry. Never mind. Di sini aja. BBCA oke-oke aja. Bank Mandiri. Ini kalau Bank Mandiri laporan keuangan kan akan dirilis ya untuk big banks itu dan emiten-emiten lainnya, biasanya perbankan duluan ya, dan yang paling ditunggu itu ya dari banks bulan ini. Bank Mandiri salah satu yang most likely resultnya paling bagus. Terus BBRI ini udah agak turun ya, ini kan dia belum berhasil balik ke atas EMA 20 nya ya. Sebenarnya kalau BBRI ini paling oke ya begitu dia udah balik ke atas EMA 20 nya teman-teman. Ini kan belum. Nih, sebentar saya kasih ini. Nah, ini untuk BBRI. Brand nggak perlu technical, apanya mau dilihat. 2 hari ARA, besok masih ARA nggak? I don't know, we'll see. Brand Koci bukannya yang baru IPO ya? Bukan ya? Iya, ini juga nggak bisa dianalisa, jadi skip. Bevin ini downtrend teman-teman. Ya, ini kelihatan dia sekarang udah bergerak di bawah EMA-nya semua. Dia beberapa kali coba ngebreak dari EMA 20-nya belum berhasil. Yang ditakutin sebenarnya multi finance ini kalau interest rate tinggi terus daya beli masyarakat belum pulih ya, itu yang menjadi concern. Interest rate terus tinggi, daya beli masyarakat belum penuh, orang-orang nggak ada yang ngambil kredit lagi atau berkurang, melambat karena ya mereka ekonominya lagi ngepres, lagi ngepas, dan juga untuk ngajuin kredit lagi mahal, ya pasti slowing down. PGO ini oke. Nih, cakep ini dekat EMA 20-nya ini kan seperti sama apa ya tadi? Saya lupa. Seperti Medco kayaknya.
well anyway, ini seperti wins. Ini kan EMA 20 jadi support, tapi EMA 20 nya terus ini break ya. Naik supportnya paling dekat ya di sini, di EMA 50 nya di 13.10. Resisten itu berarti ada di sini. Resistennya ada di kisaran 16.50 dan juga 18.95. BRMS salah satu yang oke. Ini kasih sedikit lihat ya. Ini rekap untuk stock pick kita, teman-teman. Nih, kalau teman-teman lihat ya, ini stock pick rekomendasi kita yang masih open. Ini teman-teman bisa cek ya untuk diterima ideas. And kalau teman-teman lihat rekap, ini rekap performance kita. Overall sih masih cuan, year to date 45%. Balik lagi ke sini. BRMS tadi ya, yes, oke. BRMS ini area buy 184 sampai 18 berapa ini? Sampai 186, 189 ini juga masih oke sebenarnya, sampai di sini ya. Sampai dekat EMA 50-nya. 184 sampai 190 masih oke, teman-teman. Ini terus dia kan tutupan tadi ngebentuk hammer. Ini juga mirip ya. Ini kan dia berhasil rebound dekat EMA-nya. Resisten ada di 220. TP WH. Tiba-tiba mirip nih catnya, apa ya? Enggak juga. WH. Nih, banyak yang nanya WH tadi. Ini kan dia mantul dekat EMA 50, yang dekat sini juga mantul. Jadi ini bisa dijadiin support terdekat. Kalau break ya ini support selanjutnya ini dekat EMA 100. Oasa ini oke, lagi pullback ya teman-teman. Selama dia nggak break ke bawah 162 ini masih oke. Aman. Support di berapa? Apa namanya, supportnya aman, nggak koreksi guys. Ini aja, selama dia masih bergerak ini kan cakep nih di atas EMA 20 nya. Terus supportnya bisa pakai EMA 20 nya aja. Tekim INKP itu cukup menarik ya. Sebenarnya kalau teman-teman ngeliatin pulp and paper, most likely kan demand dari China itu yang sebenarnya bisa menggerakkan harga pulp ya. Tapi Tekim ini ada potensi gain ya dari forex-nya, dari FX gain. Jadi kalau harga atau US dollar menguat terus ya, mereka ada potensi diuntungkan. Resisten di 10650, support terdekat di sini. Tapi perlu teman-teman ingat, kalau baru mau masuk sekarang, risk rewardnya udah nggak gitu menarik ya. Mungkin kalau teman-teman mau ngejar di sini, stop lossnya di bawah 8175. Tapi ini udah nggak terlalu menarik teman-teman, karena ini udah dekat-dekat resist. Tapi kalau yang udah punya, itu bisa lakukan hold dulu. Elsa just okay, nggak bagus-bagus banget. Justru saya ngarep agak, ini mirip-mirip Medco ya. Ini kan ada gap nih, jadi kita bisa coba tunggu dekat-dekat di gap. Meta ya, ini Meta ini cukup menarik. Nah, nih teman-teman, Meta ini kan, apakah ini ngebentuk head and shoulders? Belum tentu. Kan toh di sini udah kita pasang stop loss. Kalau break ke bawah 181 ya teman-teman lakukan stop loss. Perlu diingat Meta ini swingnya gede ya. Meskipun risk rewardnya 1:2, tapi ke bawah sini bisa 16-17% teman-teman. Jadi mesti diingat itu, mesti hati-hati. ESA nih
buat ESA. Kalau mau entry sekarang menurut saya tunggu agak koreksi dulu dekat-dekat sini ya teman-teman. Coba kalau mau area buy-nya di dekat-dekat berapa itu, berarti 720. Lihat Logindo tadi kita udah baca, udah bahas. Lihat mana lihat. Oh, Windshield udah dibahas, sorry maksudnya. Lihatnya belum, lihatnya ini teman-teman, dekat area sini untuk entry, target di 110. Elsa udah kita bahas. Nah ya kan, ada yang, kalau teman-teman ketinggalan nanti cek aja rekamannya. Terus selain Elsa, MIDI ini salah satu yang oke, NSSS itu juga oke. Ini MIDI kalau teman-teman lihat, udah deket target. Sebenarnya hanya sebelumnya di sini kan, terus dia kempes. Target di 545 teman-teman. Nah ini teman-teman perlu perhatiin di sini. Sebenarnya kalau mau entry jangan, kalau mau entry dekat sini. Ini tinggal dikit lagi TP ya teman-teman, jaga trailing stop aja. Pegas ini lelet banget teman-teman. Ini saya hapus aja, ngapain ada itu. Cuma nggak perlu di ini hapus. Ya, Pegas ini salah satu emiten oil and gas juga ya dari Saka Energinya. Ini Pegas ini kan sekarang dia udah ini koreksi lagi sih. Ya selama nggak inilah, menurut saya kalau Pegas ini buy on weakness saja karena lelet. Kalau dekat-dekat 13.30 kita lakuin entry. Goto downtrend teman-teman. Nggak menarik. Untuk pengguna Trimegah yang baru bisa join ke community kita, bisa. Itu nanti bisa WA ya ke CS atau misalnya DM ke Instagram, nanti akan ada admin yang balas untuk ke terima community. Stay tune. Atau teman-teman yang udah jadi nasabah jangan lupa untuk cobain Terima Plus teman-teman. Ya, di situ banyak fitur-fitur baru yang menarik. BRPT ini dia dekat di MA50 nya itu kan mantul ya, jadi perlu kita lihat nih dia bisa rebound atau enggak. Kalau nggak bisa, stop loss kalau tutup di bawah 10.55. Meta udah tadi kita bahas. MTEK oke ya, ini kan dia lagi pullback teman-teman, lagi pullback dekat-dekat 610. Ini teman-teman bisa lakuin entry, stop loss kalau di bawah 560. SMRA oh iya, hari ini ada tanda-tanda kehidupan, tapi menurut saya properti ini belum ya, flows-nya belum ada teman-teman untuk ke sektor properti. Ini untuk SMRA menurut saya belum terlalu menarik. PGO tadi udah kita bahas, PGO udah kita bahas, masih oke, lagi ada pullback. Mari ini nih, apakah ada sinyal-sinyal menjadi cawapres? We'll see teman-teman. Tapi dari si teknikalnya ya, ini kan dekat sini tadi, dekat area buy termantul ya, dekat-dekat sini lah. Ini teman-teman lakuin entry dekat-dekat 83, 86 itu masih cukup oke. Teman-teman lakuin entry. Ini bisa buy on weakness, ini belum masuk ke area buy kita juga. Ini jadi dekat-dekat 73 ya. Eras lumayan mantul.
Ini target, saya pasang target yang paling dekat itu di MA-nya sini ya. Era sentimennya ya nanti ada launching iPhone baru, which is berarti akhir tahun, itu baru kelihatan di kuartal keempat atau kuartal 1. Kuartal ketiga belum ada sentimen yang positif kemarin. Laporan keuangan ya, habis ini kan kuartal 3. MAPI ini, kalau teman-teman lihat MAPI ini kan dia deket sini, raga rebound ya, selalu bergerak di sini, resisten ada di 2110. Mari udah kita jawab tadi ya, udah kita bahas Bro Hans. Oke, mungkin itu dulu teman-teman ya. Yang perlu saya ingetin lagi, ini US PPI kan udah rilis. Ini adalah inflation dari sisi produsen, inflation dari sisi konsumernya itu besok CPI. Itu salah satu yang ditunggu ya. Kalau dari PPI ini kan agak naik, tapi mungkin marketnya masih bisa agak rebound ya untuk market US, karena US treasury-nya kan agak turun, jadi cukup penting di situ. Tapi kita lihat besok untuk angka inflation-nya seperti apa. Oke, thank you teman-teman semua.